Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1538. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ekspresi bingung di wajah Leluhur Bisluwo, Molly buru-buru berteriak. Dia merasa cemas di dalam hatinya. Leluhur Bisluwo membuat terlalu banyak keributan. Dia benar-benar belum pernah melihat dunia. Jika itu orang lain, Molly akan tetap terkejut. Tetapi siapakah Kincen yang telah mengalami begitu banyak pengalaman? Dia tidak akan terkejut sama sekali jika terjadi sesuatu kepada Kincen. Karena menurut Molly, Kincen itu adalah pria yang sangat curang yang meningkat terlalu cepat. Oh iya, baru pada saat itulah setelah mendengar kata-kata Molly, Leluhur Bisluwo pun mendapatkan kembali ketenangannya. Dan sejumlah besar energi iblis kacau langsung keluar dari tubuhnya. Lalu dengan keras, sosok setinggi 10.000 kaki tergantung di langit dan bumi. Lalu dengan keras merobek rantai-rantai gelap di sekelilingnya. Boom, boom. Tanpa kendali dari Leluhur Iblis Abis, rantai-rantai gelap yang menjebak Leluhur Bisluwo langsung diluruskan dan ditarik dengan kuat. Dari kejauhan, Leluhur Abis menoleh dan menus dingin. Hentikan dia. Yah, baik Leluhur. Segera seorang pria kuat dari klan iblis bergegas menuju Leluhur Bisluwo dalam sekejap. Dan energi gelap yang dikombinasikan dengan kekuatan klan iblis dengan gila-gilaan terjerat ke arah Leluhur Bisluwo. Hanya kamu, kata Leluhur Bisluwo. Dia meraung. 3 kepala dan 6 lengannya meletus menopang dunia. Sementara Molly dan Raja Iblis Api Merah juga dengan cepat mengambil tindakan terus-menerus melahap kekuatan kegelapan. Melesat. Di sisi lain, ketika Imam Besar melihat semua ini, sosok Imam Besar bergoyang dan dia langsung terbang keluar dari dunia iblis. Ingin pergi, kata Leluhur Iblis Abis. Dia mencibir, lalu mengangkat tangannya dan lalu dengan keras. Rune yang tidak jelas dan rumit langsung naik ke langit di seluruh dunia iblis. Dan rune tersebut membentuk penghalang kegelapan untuk menghalangi Imam Besar. Boom! Segera sebuah penghalang tak kasat mata muncul dan secara langsung menutupi Imam Besar. Imam Besar mendorong tongkat kerajaan di tangannya dan menembak berulang kali. Akan tetapi kemudian melihat bahwa penghalang gelap itu terus-menerus bergetar, namun tidak dapat ditembus oleh Imam Besar sama sekali. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini hari ini, kata Leluhur Iblis Abis. Dia menus dingin dan lalu kembali menyerang Kincen lagi. Boom! Dia mengambil satu langkah ke depan dan dia berada di depan Kincen dalam sekejap. Jarak ratusan juta mil tertutup dalam sekejap dan tangan besarnya menuju ke arah Kincen untuk meraihnya lagi. 5 jari Leluhur Iblis Abis menyebar dan menekan seperti tirai langit, menghalangi segala sesuatu di 4 arah. Kekuatan kegelapan yang bergulir meningkat. Semua kekuatan dalam kehampaan ini dipenjara, tidak peduli itu waktu, ruang, aturan, atau asal-usul. Itu semuanya kehilangan ruang untuk bisa beroperasi. Kincen saat ini seperti ikan yang keluar dari air. Tiba-tiba Kincen merasa sulit untuk bernapas. Tidak baik, kata Kincen. Kincen pun buru-buru mengaktifkan pohon iblis dari 10.000 alam. Dan ledakan. Energi pedang setinggi langit meledak dari pedang karat misterius di tangannya, mencoba merobek ikatan Leluhur Iblis Abis. Energi pedang mengalir secara horizontal, membelah kekosongan di sekitarnya lapis demi lapis. Tetapi tangan besar dari Leluhur Iblis Abis tidak terkalahkan dan dia mendatangi Kincen dalam sekejap. Boom! Pada saat ini aliran cahaya yang menakutkan melanda menekan tangan besar Leluhur Iblis Abis. Lalu dengan keras tangan besar Leluhur Iblis Abis pun diledakkan secara seketika. Hahaha, Leluhur Iblis Abis, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk menindas seorang junior? Tiba-tiba sesosok tertawa. Dia turun ke dunia iblis dan itu adalah Xiao Yao Supreme. Boom! Pada saat ini aura menakutkan berkembang di seluruh tubuh Xiao Yao Supreme. Dia seperti dewa berjalan di antara langit dan bumi. Dari tubuhnya, pelangi ilahi mekar satu demi satu, tak tertandingi.
seolah-olah mereka telah melintasi jarak zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan dia datang ke dunia iblis ini dalam sekejap dan melancarkan serangan terkuatnya terhadap leluhur iblis abis. Ledakan. Dunia di sekitarnya sedang mendidih. Di bawah napas menakutkan dari Xiao Yao Supreme, seluruh dunia iblis melonjak. Kekuatan bergulir memusnahkan segalanya dan cukup untuk menghancurkan dunia. Tuan Xiao Yao Supreme, kata Qin Chen. Qin Chen memandang Xiao Yao Supreme dengan penuh semangat. Hahaha. Nah, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Aku sangat terkesan, kata Xiao Yao Supreme. Xiao Yao Supreme saat ini memandang Qin Chen dengan penuh penghargaan, dengan keheranan yang tak terselubung di matanya. Harus dikatakan bahwa transformasi Qin Chen begitu hebat sehingga dia pun cukup terkejut, tetapi dia senang. Dengan datangnya bintang masa depan seperti Qin Chen, Xiao Yao Supreme khawatir dalam waktu yang dekat ras lain mungkin dapat memulai kembali perang. Secara langsung mereka mungkin akan dapat menekan ras iblis dan lalu memulihkan masa depan cerah ke alam semesta ini. Xiao Yao Supreme, apakah kamu benar-benar berani masuk ke dunia iblisku? Di sisi lain, leluhur iblis abis menatap ke arah Xiao Yao Supreme, sama sekali tidak marah karena serangannya diblokir oleh Xiao Yao Supreme. Akan tetapi ada sedikit rasa dingin yang ganas di kedalaman matanya. Itu hanya dunia iblis, kenapa aku tidak bisa memasukinya? Nah, Qin Chen, serahkan tempat ini kepadaku. Kamu harus pergi dari sini dulu, kata Xiao Yao Supreme. Dia memandang Qin Chen dan berkata dengan tenang. Mendengar itu mata Qin Chen berkedip dan dia hendak mengatakan sesuatu. Akan tetapi Xiao Yao Supreme hanya melambaikan tangannya. Jangan katakan apa-apa. Aku tahu kamu telah memperoleh banyak hal di dunia iblis ini. Tetapi leluhur iblis abis ini tidak sesederhana yang kamu kira. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa untuk bertarung dengannya. Dengarkan aku, pertama-tama tinggalkan dunia iblis ini, dan kita bisa berdiskusi panjang nanti, kata Xiao Yao Supreme. Ya baik, kata Qin Chen. Qin Chen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggeretakkan giginya dan lalu berbalik dan pergi dari sana. Qin Chen ingin mengirim Chen Sisi keluar dulu dari dunia iblis ini, dan lalu kemudian Qin Chen akan kembali lagi ke sini untuk membantu Xiao Yao Supreme. Ingin pergi, kata leluhur iblis abis. Dia mencibir, tubuhnya bergetar dan lalu dengan suara raungan dia hendak bergerak menuju Qin Chen untuk menekannya. Namun sebelum leluhur iblis abis dapat mengambil tindakan, Xiao Yao Supreme telah terhuyung dan menghentikan leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis, lawanmu adalah aku, teriak Xiao Yao Supreme. Hahaha. Leluhur iblis abis menengadah ke langit dan tertawa. Xiao Yao Supreme, apakah menurutmu anak ini bisa melarikan diri jika kamu menghentikanku? Karena kamu telah datang ke dunia iblisku, maka tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Hentikan dia, teriak leluhur iblis abis. Di saat leluhur iblis abis itu selesai berteriak, tiba-tiba sekelompok klan iblis yang kuat datang untuk membunuh Qin Chen dengan sangat berani. Pada saat yang sama, sebuah dekrit tiba-tiba muncul di tangan leluhur iblis abis dan boom. Dekrit itu begitu padat dengan energi iblis sehingga terbang melintasi langit dunia iblis yang tak berujung dalam sekejap. Seketika itu menyapu seluruh penjuru langit di seluruh dunia iblis. Dekrit itu mengumumkan, dengarkan perintahku dan tutup seluruh dunia iblis. Hari ini adalah hari di mana umat manusia akan dihancurkan, kata leluhur iblis abis. Dia menengadah ke langit dan meraung. Ledakan. Dekrit keputusan besar itu mengarahkan kekuatannya dan tiba-tiba di alam rahasia terdalam yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia iblis, aura-aura kuno muncul. Ketika dekrit ini muncul, aura luas mengejutkan 9 langit dan 10 bumi. Aura prasejarah yang sepertinya telah menembus zaman kuno melonjak dan langsung memenuhi seluruh dunia iblis. Itu adalah banyak orang kuat dari klan iblis di zaman kuno, kata Xiao Yao Supreme. Dia memandang Qin Chen dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi, segera pergi dari sini. Saat ini Qin Chen juga merasakan ada yang tidak beres. Ketika dekrit itu muncul, suasana busuk dan melonjak, langsung muncul antar langit dan bumi. Saya akan menuruti titah nenek moyang saya. Ya, saya akan menuruti titah nenek moyang saya. Dan saya juga akan menuruti titah nenek moyang saya. Suara-suara keras bergema-gema di seluruh dunia iblis. Itu bergema dari tempat kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis. Seperti monster-monster tua yang terbangun setelah tertidur selama jutaan tahun. Boom.
Pada saat ini sosok-sosok kuno muncul satu demi satu dari beberapa tempat tersembunyi dari klan iblis. Aura dari sosok-sosok ini sangat rusak, tetapi setiap tingkat kultivasinya sangat menakutkan, dan energi iblisnya sangat mengerikan sehingga tampaknya mampu untuk melintasi keabadian. Momentum seperti itu begitu menakutkan sehingga Shengong Supreme dan yang lainnya pun merasakan kepanikan yang kuat di dalam hati mereka hanya dengan melihatnya secara sekilas. Ini adalah beberapa orang kuat kuno dari klan iblis. Seluruh klan iblis sedang bergerak. Yang itu nenek moyang iblis aneh dari klan iblis roh. Bukankah dia sudah jatuh pada juta tahun yang lalu? Ternyata dia masih hidup. Sosok mulia ini muncul di dunia dan banyak orang kuat dari umat manusia segera tersentak. Dan mereka semua memiliki wajah yang tampak ngeri. Xiaoyao Supreme, karena kamu berani masuk ke dunia iblisku hari ini, maka aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa kembali. Ledakan. Leluhur iblis abis mengambil tindakan secara langsung. Sosoknya melesat seperti kilat, seperti dewa iblis kuno. Di bawah pukulan ini, kekuatan seluruh dunia iblis mendidih. Dan energi iblis yang mengepul menyapu seluruh dunia dan langsung turun di depan Xiaoyao Supreme. Dengan suara gemuruh, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, seperti meteorit yang menghantam planet ini, meletus dengan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di lain sisi, sosok iblis yang menakutkan dengan cepat bergegas menuju ke arah Qin Chen. Terlihat pemimpinnya adalah seorang wanita tua dengan tubuh busuk dan tubuh tak bernyawa. Pada wanita tua ini ada energi iblis yang membuat jantung berdebar-debar di tubuhnya, dan dia menyerang Qin Chen dengan ganas. Wah, nenek moyangku memintaku untuk membunuh pemuda sepertimu. Kekuatanmu terlalu lemah, kenapa kamu tidak berlutut di depanku? Maka mungkin aku bisa membiarkan seluruh tubuhmu untuk tetap utuh. Kata wanita tua ini. Sosok ini terbangun dari tidur nyenyak dan memandang Qin Chen dengan jijik. Namun mendengar itu wajah Qin Chen nampak dingin. Boom! Dia tidak banyak berbicara. Segera Qin Chen menampilkan poin iblis dari 10.000 alam dan senjata sumber jiwa iblis yang langsung bergabung dan menjadi satu. Dalam sekejap auranya melonjak dan energi darah supreme melonjak, mengguncang bumi dan membuat gunung dan sungai bergetar. Qin Chen menempukkan telapak tangannya ke depan menutupi wanita tua yang sombong itu. Pada saat ini lautan energi iblis yang padat muncul di langit, menutupi dunia dan menuju ke arah wanita tua itu. Beranikah kamu menyerangku? Apakah kamu lelah hidup? Teriak wanita tua itu. Namun saat berikutnya, ekspresi wanita tua itu pun berubah. Boom! Kekuatan Qin Chen ternyata dapat menekan tubuhnya. Dalam sekejap wanita tua itu merasa kekosongan di tubuhnya langsung terkurung. Ini, wanita tua itu berubah warna dan ingin melawan. Akan tetapi semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah wanita tua itu mengucapkan kata-kata ini, kekuatan Qin Chen datang dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hanya karena semuanya terjadi begitu cepat, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terbang ke langit. Namun tangan iblis besar Qin Chen begitu menakutkan, langsung saja menutupi udara disertai dengan lautan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan aura kehancuran sangat kuat. Ledakan. Dia tidak bisa melarikan diri. Di langit dia ditampar oleh Qin Chen. Dia terbang dan ditembaki oleh tangan iblis besar di antara langit dan bumi yang runtuh. Kamu, wanita tua, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Beraninya kamu merajalela di hadapanku, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin dengan tatapan ganas di matanya. Menghadapi leluhur iblis abis, Qin Chen akan sedikit ketakutan. Akan tetapi bagaimana mungkin iblis lain berani sombong di hadapan Qin Chen? Tidak jauh dari sana, mulut banyak orang terbuka lebar, tertegun, benar-benar membatu, dan merasa sangat terkejut. Apakah itu penatua tertinggi kuno yang baru saja ditampar oleh Qin Chen? Dan banyak orang lainnya tidak percaya dengan mata mereka. Banyak pria klan iblis yang kuat merasa ngeri, merasakan aura berbahaya yang kuat sehingga pemuda yang tidak mencolok itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Selama bertahun-tahun mereka tertidur. Pernahkah terjadi perubahan besar di alam semesta ini? Sehingga bagaimana mungkin anak laki-laki bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Mereka baru saja terbangun pada saat ini, akan tetapi adegan ini telah membuat mereka merasa terlalu menakutkan. Mereka secara alami dapat melihat bahwa basis kultivasi Qin Chen adalah ahli supreme tahap akhir. Tetapi makhluk supreme tahap akhir berada pada tingkat leluhur di alam semesta ini di dalam daftar semua ras. Namun dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta,
Orang yang berkuasa seperti Tapair Supreme bukanlah apa-apa. Selama ratusan juta tahun di setiap era alam semesta, banyak orang berkuasa yang akan lahir. Meski sebagian besar dari orang-orang berkuasa ini telah jatuh dalam sungai waktu yang panjang, namun masih ada sejumlah kecil orang yang tidur di berbagai tempat terlarang di dunia dan berlama-lama dan berusaha untuk bertahan hidup, untuk melampaui takdirnya dan menjalani kehidupan kedua. Tidak sedikit orang kuat seperti itu. Belum lagi yang lainnya, di era kekacauan yang terbuka di alam semesta, terdapat 3.000 dewa iblis kekacauan yang menakutkan. Masing-masing dari 3.000 dewa iblis kekacauan ini adalah penguasa tertinggi. Dan setelah zaman nyata terhitung jumlahnya berapa banyak master yang telah berkumpul. Itu sebabnya mereka sangat membenci Qin-Chen. Akan tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin-Chen ternyata jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Tiba-tiba suara batuk yang keras tiba-tiba terdengar, dan di antara pecahan kehampaan yang meledak, terlihat wanita tua itu berdiri dengan susah payah dengan batuk-batuk. Dia nampak terluka parah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan dia sangat malu dengan kemarahan yang tak ada bisa di matanya. Dia, wanita tua, itu merupakan orang kuat dari zaman kuno, namun dia ditampar oleh orang seperti itu. Wajahnya berlumuran darah dan dia ditekan dengan kuat. Kedalaman matanya dingin. Wanita tua menatap Qin-Chen dan melihat bahwa dia berani mempermalukannya seperti itu. Anak muda, tidak heran kamu memiliki metode seperti itu ketika kamu baru saja masuk ke dunia iblisku. Namun kamu masihlah terlalu muda. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan? Kata wanita tua itu. Seluruh tubuh wanita tua itu berderak. Energi iblis yang menakutkan melonjak dan tubuh fisiknya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan wanita tua itu pun kembali ke kondisi puncaknya sedikit demi sedikit. Ini adalah semacam kekuatan penyembuhan iblis yang sangat menakutkan yang dapat membunuh daging dan tulang manusia yang sangat menakutkan. Kamu masih berpura-pura, pergilah ke neraka, kata Qin-Chen. Qin-Chen mencibir dan mengulurkan tangannya yang besar. Segera tangan besar Qin-Chen itu terjalin di langit, terulur dan menyerang wanita tua itu tanpa meninggalkan satupun. Qin-Chen bergerak lagi dengan sangat kuat. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong pihak lain. Qin-Chen langsung saja menampar wanita tua itu dengan tangannya yang besar, yang tentu saja membawa pukulan yang sangat dahsyat. Kamu bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Kata wanita tua itu. Wanita tua itu marah dan meraung. Bukan karena serangan Qin-Chen, tetapi karena sikap pihak lain yang memperlakukan dirinya seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin dia dapat menerimanya? Dia sebagai pemimpin tertinggi klan iblis bisa dipandang rendah. Aku tidak tahu apakah aku tak terkalahkan atau tidak, tetapi membunuhmu itu sudah lebih dari cukup. Qin-Chen berkata sambil mencibir. Tatapan matanya dingin, telapak tangannya bersinar dan ada tanda hitam di telapak tangannya. Itu adalah pola ilmu hitam yang saling terkait dan darah yang kuat meresap, membentuk aturannya sendiri, menafsirkan kekuatan iblis yang menakutkan dan kekuatannya sangat mendahsyatkan. Duar. Qin-Chen mengerahkan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam dan juga senjata sumber jiwa iblis dan tidak memberikan lawan kesempatan untuk melawan. Wanita tua itu pun meraung dengan marah dan cahaya sihir gelap keluar dari tubuhnya dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kali ini dia bersiap dan menggunakan teknik rahasia dari klan iblisnya yang tiada tara. Untuk sesaat, lingkaran cahaya gelap besar muncul di belakangnya. Di dalam lingkaran cahaya itu sepertinya ada sosok agung yang mengambang dan tenggelam. Dan suara sirih yang menakutkan bernyanyi menembus segalanya. Dengan keras di saat dia melawan, lingkaran cahaya gelap yang indah di belakangnya meluas dengan cepat. Dan sosok halus itu membuka matanya. Matanya yang gelap sepertinya mampu menembus keabadian, merobek langit dan tiba-tiba melesat ke depan. Ini adalah keterampilan yang sangat menakutkan dan unik dari klan iblis wanita tua itu. Wanita tua itu dapat memanggil kekuatan leluhur untuk menekan musuh yang kuat. Wanita tua itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkannya, berniat untuk menghancurkan dunia, bahkan di seluruh dunia iblis. Shen Gong Supreme dan yang lainnya merasa ngeri. Pukulan seperti itu sangatlah menakutkan, dan itu mengungkapkan sosok leluhur iblis tertinggi itu. Di zamannya sendiri, wanita tua ini jelas merupakan makhluk yang kuat dan tak terkalahkan. Sekarang dengan seluruh energi dan darahnya dia ingin membunuh musuh yang kuat seperti Qin-Chen. Pukulan ini sangatlah menakutkan dan mengintimidasi. Kekuatannya tak terbatas, mengguncang seluruh dunia iblis seolah-olah hendak meledakkan semua musuh di dunia. Akan tetapi sayangnya wanita tua itu bertemu dengan Qin-Chen.
Meskipun langkah ini dapat menekan banyak makhluk supreme puncak Tapahir, akan tetapi itu tidak akan berpengaruh di saat menghadapi Qinchen. Lalu dengan keras telapak tangan Qinchen dipenuhi dengan kekuatan iblis hitam dan tanda gelap di telapak tangannya melonjak ke langit. Tidak bisa dihancurkan dan langsung mengalahkan tangan besar yang dilepaskan oleh wanita tua itu. Selain itu, jejak telapak tangan Qinchen mengikuti lingkaran itu langsung runtuh, dan wanita tua itu mengeluarkan seteguk darah dari sudut mulutnya, dan dia pun terbatuk lalu jungkir terbalik. Boom! Kekosongan di belakang wanita tua itu meledak dan wanita tua itu merasakan rasa sakit yang parah di wajahnya karena Qinchen menyerang secara beruntun dalam sekejap. Wajahnya hampir meledak dan separuh wajahnya roboh seperti hantu dengan darah yang mengalir deras. Dalam sekejap, Qinchen menampar